Itu al-hikmah nih kuncinya di sini. Ya. Triknya, bila mana orang yang tidak percaya dengan ilmu anti pukul atau anti tonjok, silahkan datang terbuka di Ponpes Al-Hikmah Niyatul Amal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassana bil bayan wa ja'alana minal faizina bidaril jinan. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi dzawil ilmi wal irfan, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa saumi ramadhana wa hajjil baiti man istata ilaihi sabila. Fasatadzukuruna ma aqulu lakum wa fawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Para bapak, para ibu, para perawat Al-Hikmah dan juga para ikhwan dan akhwat Al-Hikmah, para sepuh, bini sepuh yang sama-sama semuanya saya hormati dan yang mudah-mudahan Allah muliakan. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat karunia-Nya alhamdulillah pada kesempatan ini di malam Jumat Kliwon ini kita dapat berkumpul bermuajahah, bersilaturahmi di acara yaitu taklim, zikir bersama dan juga yaitu latihan. Semoga dengan kumpulnya kita pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi rahmat kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga salat beserta salam semoga senantiasa selalu dilimpahkan kepada junjungan alam pahlawan revolusi Islam, yakni habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para keluarganya, para sahabat dan juga para tabi'innya, termasuk kita di dalamnya, senantiasa mendapat rahmat Allah, maghfirah Allah, dan juga syafaat yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama syafaatul uzma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para bapak, para ibu rahimakumullah. Di sini saya atas nama Sahibil Bait mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang yaitu di channel para santri Ponpes Al-Hikmah Niyatul Amal, atau di tempat kami yaitu Pondok Pesantren Al-Hikmah Niyatul Amal. Semoga kita semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini insya Allah sebelumnya kita menginjak kepada kitab kuning, pernah sebelumnya saya membahas tentang apa itu ilmu anti tonjok atau anti pukul. Walaupun ada yang berkata bahwa saya tidak percaya dengan adanya ilmu anti tonjok atau ilmu anti pukul, itu terserah dia. Karena apa? Karena kita punya guru, asbabun nuzulnya udah jelas dari para ulama, para aulia. Pernah di zaman Kangjeng Nabi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah melaksanakan perang Badar, lalu Rasul istirahat di bawah pohon korma. Di bawah pohon korma. Ketika itu
pedangnya ditaruh di dahan pohon kurma tersebut. Ketika Rasul sedang nyalande, lalu ada orang Badawi, orang hitam, mengambil pedang Rasul akan membabat Rasulullah. Ketika Rasul melihat, langsung ditunjuk. Maka orang Badawi seketika itu terpental sangat jauh dan akhirnya kabur. Nah, itu asbabun nuzulnya. Dan yang lainnya pernah dari sahabat Anas bin Malik ketika datang ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya mau yaitu meminta zakat kepada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, sehat. Kepada orang Maghribi ketika itu Rasul menjawab, kamu saya kasih bekal dengan amalan ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Azimu, ya Rabbal Alamin. Itu. Lalu bagaimana ketika ada seseorang ingin menguji atau mengetes ilmu al-hikmah, tapi maaf, bukan di kalangan santri untuk acara latihan. Seperti contoh, orang yang tidak percaya dengan adanya ilmu anti pukul atau anti tonjok. Dia itu ingin menjatuhkan al-hikmah. Karena apa? Karena dia tahu caranya, tidak emosi. Nah, ini pernah saya alami ketika itu waktu mengobati di Banyusari. Mengobati di Kecamatan Banyusari. Konon pada waktu itu, yaitu setiap orang yang ngobati, sebelum saya mendengar tuh dari keluarganya, pasti dia kepret yang ngobatinya. Dipukul, ditendang, ditonjok, ataupun di apa aja. Pas ketika saya datang ke situ, orang yang katanya yaitu kesurupan di dalam kamar. Ketika dibuka kuncinya, dia awong-awongan, sudah ngamuk. Melihat saya, ya saya juga diomelin pada waktu itu dengan bahasa Sunda, siawan datang ke dia, rek nganterkeun nyawa, gitu bahasanya. Kita jangan takut seperti itu. Enggak pati-pati saya datang ke sini dengan Sunda bahasanya itu. Ya otomatis untuk mengobati kamu. Akhirnya dia datang, berangkat keluar, orang segitu sangat banyaknya karena gogorowokan, histeris. Sok, aing serang, kata dia. Kalau mau kamu serang, aing heula serang ku sia. Dia itu punya silat ternyata. Silatnya silat Cimande dan dengan silat Pekalongan. Ya saya liatin aja dulu, liatin. Ketika jaraknya jauh, tadinya sekitar 4 meteran, mendekat pada waktu itu. Setelah 1 meter, kita kedutkan perut, dia masih nyelonong. Setengah meter, kedutkan perut, masih nyelonong juga. Nah, di sini timbul inisiatif saya. Kalau kita diam aja, pasti kepukul. Bonyok mungkin hidung saya atau mata saya. Nah, di sini ketika dia mau mukul, udah dekat, karena dia tadinya pakai silat, kita tangkis, kita ketik ininya nih, ciprot, jatuh celentang, bangun lagi. Lalu ketika kedua kalinya mau mukul lagi, kita tangkis lagi. Nah itu kita dengan ketik lagi, jatuh, ketiga kalinya baru dorong mental jauh. Itu ketiga kalinya baru kena. Karena apa? Emosi. Nah, lalu bagaimana kalau ketika kita menghadapi orang-orang sakti yang konon katanya sakti bisa tahu tentang kelemahan ilmu al-hikmah? Nah ini pernah Abah berfatwa, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita ambil ilmunya dari kepala sampai kaki, tok, kita ambil,
setelah kepelan ini jadi kita lepaskan. Mau ditaruh di mana nih? Di dengkul atau di paha atau di dada? Kita titipkan. Keras perut, keras tangan, keras perut, nempel di tubuh kita si ilmu tersebut. Ketika dia mau bergerak, ya otomatis tidak akan bisa. Walaupun dia bisa nyambat Aji Pancasona yang bisa menyabut pohon, walaupun dia menyambat 400 macan atau 40 macan, itu tidak akan bisa. Gitu caranya. Jadi caranya kalau memang ilmunya orang tinggi, kita ambil dulu. Itu hebatnya Al-Hikmah. Ya. Misalkan kalau ada orang nggak percaya dengan adanya ilmu Al-Hikmah, silahkan datang, saya terbuka, yaitu di Ponpes Al-Hikmah Nihayatul Amal. Datang saja. Kalau nggak percaya, bila mana diuji atau dites, perjanjian dulu. Bila mana terjadi apa-apa, jangan salahkan atau jangan menuntut. Gitu caranya, gitu ya. Bila mana terjadi orang yang mengetes tersebut ingin menjatuhkan ilmu Al-Hikmah tersebut, jangan menuntut ke kepolisian. Karena apa? Kita tahu antara orang yang bisa amarah dan yang tidak. Ketika dia mau nyelonong, wayahnya pukulan. Nah, gitu. Kita pukul, jatuh, bangun, belum marah juga, hajar lagi. Nah, udah ketiga kali biasanya langsung timbul amarah. Itu Al-Hikmah nih, kuncinya di sini. Ya. Triknya, bila mana orang yang tidak percaya dengan ilmu anti pukul atau anti tonjok, silahkan datang terbuka di Ponpes Al-Hikmah Nihayatul Amal. Silahkan. Bila mana terjadi sesuatu, entah itu muntah darah, untuk yang orang yang ngetes, entah itu bonyok, ya, tidak ada tuntutan. Tidak ada tuntutan. Kalau orangnya sakti, mandraguna, itu pun seorang punten, kiai atau tabib ataupun apa aja, tadi caranya. Itu sebetulnya rahasia sih. Kita Bismillahirrahmanirrahim, kita baca la haula wala quwwata illa billahil. Kita ambil ilmunya, kita titipin di badan kita. Entah di pinggang, di tangan, ataupun di kaki. Itu akan terambil. Walaupun dia bisa nyambat apapun, enggak akan bisa. Akan hilang ilmu yang ada di dia. Kalau sebelum kita lepas tersebut. Kang, dia mah belum bisa amarah. Tadi caranya. Tapi kalau untuk latihan santri mah jangan. Santri ngetes, tonjok dulu. Jangan, kesian. Ini mah untuk orang yang pengen ngejatohin ilmu Al-Hikmah. Itu. Untuk orang yang pengen ngejatuhin ilmu Al-Hikmah, datang ke sini, silahkan. Ya. Kalaupun terjadi apa-apa, untuk pengetesan jangan ada tuntutan. Karena kita untuk membutuhkan ilmu. Jangan semundawa, bagaimana kata dia? Jangan. Misalkan untuk orang yang tidak percaya, ya nggak kudu disebutin lah. Ya. Walaupun orang tidak percaya, silahkan aja, terserah dia. Tapi kita dumuk ilmu perguruan ini ada asbabun nuzulnya dari para ulama, para kiai, dan juga para aulia. Karena apa? Sudah pernah saya jelaskan, adanya maunat, adanya karomat, adanya mukjizat, adanya ihanat, adanya sihir, dan juga adanya istidraj, itu udah ada. Ada kejadian yang luar biasa yang terjadi di manusia, tergantung manusianya. Kalau para nabi disebut mukjizat, para aulia, para wali disebut karomat, mukmin soleh, kiai, santri termasuk maunat. Orang yang suka maksiat, banyakkan maksiat daripada ibadahnya, disebut ihanat. Dan untuk punten para dukun ataupun misalnya orang-orang yang non muslim, itu disebut sihir atau istidraj. Itu pernah dibahas. Istidraj atau istidraj, enggak. Selanjutnya yaitu kita mengaji tentang hadis Nabi. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatu tsaniyatu an ba'dil hukama rahimahullahu taala. Maqalah yang kedua
dicarioskeun ti ba'dul hukama arba'atu minal khisali hasanatun wa huwa ma yata'allaqu bil madhu fil ajili wa thawabu fil ajili. Ada 4 perkara dari yang 4 ini kasebutnya hasanatun baik. Ya, disebutnya hasanatun baik. Maksudnya hasanat ini wa huwa ma yata'allaqu bil madhu. Anu cumantel kana pangalem fil ajili di dunia wa thawabu jeung pahala fil ajili di akhirat. Walakin arba'atu minha ahsanu. Tetapi yang 4 perkara ini lebih bagus, lebih baik. Mana di antaranya? Yang pertama al-haya'u kibadul nafsi min syai'in hadram minad dami fihi. Mungkaredna hate min syai'in tina hiji perkara hadron karena sieun minal laumi tina panyacad. Artinya pemalu lah. Pemalu minar rijali dari laki-laki hasanun baik. Laki-laki pemalu baik. Maksudnya pemalu di sini malu untuk maksiat. Nyawer, saya memalu. Itu baik tuh. Maksiat, saya memalu. Malu pada Allah atau malu pada manusia. Kalau untuk yang tidak baik. Nah, walakinnahu minal mar'ati ahsanu. Tetapi pemalu nisbat di perempuan ahsanu itu lebih baik. Laki-laki pemalu baik, kalau di perempuan lebih baik. Berarti ada nilai lebihnya untuk di perempuan. Selanjutnya wal adlu ay tawassutu bainal ifrati wa tafrid. Sifat adil, bijaksana mingkuli ahadin hasanun. Dari setiap orang sifat bijaksana, sifat adil itu bagus atau baik. Walakinnahu minal umaro aidawil wilayati asanu. Tetapi kalau sifat adil timbulnya di orang-orang pemerintah, aidawil wilayati atau orang yang mempunyai wilayah, ya, ahsanu itu lebih baik. Adil di seseorang itu baik, kalau di pemerintah itu lebih baik. Wa taubatu ay ruju ilallahi ta'ala bili uqdatil israri minal qalbi. Taubat, apa taubat itu? Ay ruju ilallah, kembali kepada Allah dengan perbanyak membaca istighfar. Astaghfirullahalazim atau astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan sholiha. Itu kan wa wahabli rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha. Banyak taubat di sini ya. Kitabnya bacanya kecil nih. Taubat ay ruju ilallah, kembali kepada Allah dengan kebaikan. Minasyaikhi, dari orang yang udah tua, nenek-nenek, aki-aki. Hasanatun, bagus, baik. Orang yang udah tua, banyak taubat, banyak baca istighfar, itu adalah baik. Tetapi walakinnaha minasyabi ahsanu. Tetapi anak muda maupun anak mudi, masih muda tapi banyak taubat, kembali kebaikan, banyak ibadahnya rajin, wiridnya suka, ngajinya rajin. Nah itu kalau memang taubat disbat di pemuda atau pemudi itu ahsanu, lebih baik. Wajar orang yang udah tua mah ya taubat juga. Karena apa? Karena ada bahasa kita udah bau tanah gitu. Selanjutnya wal judu ay ipadatu mayam bagi la liiwadin. Wal judu bager
berehan, dermawan, suka memberi, minal agniya, dari orang kaya, hasanun, bagus atau baik. Orang kaya, bager, berehan, dermawan itu baik. Bagaimana orang yang tidak mampu, fakir atau miskin, keadaannya pas-pasan tapi dia suka membantu. Ada pembangunan, dia sumbangin tenaganya. Ada misalnya makanan walaupun sedikit, sering sedikit sama orang yang nggak punya. Suka memberi walaupun itu fakir, walaupun dia miskin. Walakinnahu minal fuqara ahsanu. Tetapi nisbat baik, bager, berehan, dermawan untuk orang yang tidak mampu itu lebih baik daripada orang kaya. Orang kaya itu hanya baik, orang yang tidak mampu lebih baik. Selanjutnya wal maqalatu tsalitsatu min ba'dil hukama. Maqalah yang ketiga an ba'dil hukama, dari ba'dil hukama, setengahna ulama nu tukang hukuman radhiyallahu anhum. Arba'atun qabihatun ma yata'allaqu bidamu fil ajili wal iqabu fil ajil. Ini 4 perkara yang termasuk buruk, walakinna arba'atu mina akbahu, dan 4 perkara yang lebih buruk. Yang 4 perkara ini jelek, yang 4 perkara lagi lebih jelek. Mana adzanbu ail itsmu minasyabi qabihun. Berbuat dosa dari seorang pemuda atau pemudi yang masih muda, pokoknya dari umur 30 ke bawah lah, itu akbahu, jelek. Pemuda-pemudi atau yang masih muda berbuat dosa, itu jelek. Lalu bagaimana untuk orang yang udah tua? Kalau bahasa kitanya udah bau tanah, misalnya udah aki-aki, maaf nih, masih mabok-mabokan, ada nenek-nenek gitu, mabok-mabokan, pantas enggak? Enggak pantas, pemuda lagi enggak pantas. Nah, itu berarti lebih buruk ya, daripada anak muda. Itu. Selanjutnya wal istighalu bidunya. Yang kedua, katungkul karena masalah dunia, sehingga lupa sholat, bi amtiatiha minal jahili, dari orang yang memang kesibukannya banyak karena memang kurang ngerti ongko dari masalah agama, meninggalkan sholat karena gudak-gudak dunia. Minal jahili qabihun, untuk orang yang jahil, untuk orang yang bodoh itu gudak-gudak dunia sehingga lupa sama akhirat, itu pun qabihun, jelek atau buruk. Bagaimana wa minal alimi, dari seorang alim, punten kiai, ustadz, santri diantaranya, katungkul masalah dunia, bahwa karena ibadah, karena sholat, akbahu, itu lebih buruk. Gitu. Kalau orang awam sih rada mendingan ya, jelek. Kalau memang orang kiai, ustadz sehingga ninggalin sholat, akbahu, lebih jelek atau lebih buruk. Selanjutnya wattaqasulu fi taati, kedul dina masalah taat. Kedul teh kaselan, kedul atau hoream cek Sunda nama. Pemalas ya. Pemalas fi taati, dalam taat, di dalam ibadah. Ay muwafaqatu amrillahi ta'ala. Taat atau malas dalam taat fi jami'in nas, di semua orang. Pemalas di semua orang, qabihun, itu buruk atau jelek. Wa minal ulama, tapi dari ulama, kiai, ustad. Wa tolabah, siapa tolabah itu? Santri. Tolabah itu orang yang sedang mencari ilmu agama alladzina yatlubunal ilma, yaitu orang-orang atau anak-anak yang sedang mencari ilmu agama. Akbahu, kalau pemalas itu lebih jelek atau lebih buruk. Lalu yang terakhir, wattakabburu minal aghniyai qabihun. Takabur, sombong. Wah, Pak, gua beli juga nih. Punya apa sih lu? Misalnya sombong.
congkak dari orang-orang yang kaya. Qobihun itu jelek, itu buruk. Tetapi ketika takabur atau sombong yang timbulnya di orang yang tidak mampu, itu akbahu, lebih jelek. Orang nggak punya kalah sombong. Orang kaya gitu jelek, buruk, apalagi orang yang nggak punya, susah. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Sekali lagi, kita belajar ilmu al-hikmah, yaitu untuk keselamatan, untuk keberkahan dunia akhirat. Semoga bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita mulai kepada zikir bersama.